Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke Mas Bro, kali ini kita bahas saham BRIS. Kita akan hitung harga wajarnya berapa tentunya. Dan prospeknya gimana, karena BRIS ini udah turun lumayan ya guys ya. Cuman emang ini udah naik sih. Dari bulan Maret nih guys, ini kurang turun. Nah dari bulan Maret ini memang naiknya udah tinggi. Dari 2000 ke 3000. Naik 1000, naik 50% guys dalam waktu sebulanan aja. Nah ini turun separoh ya, turun 50% lagi teman-teman ya. 30% sorry, turun 30% di sini. Sempat nyentuh ke 2470, cuman mantul guys kemarin. Nah di sini BRIS mantul guys, lihat tuh. Oke. Nah, saya kira BRIS ini mau turun lagi guys ya, nutup gap maybe di sini. Ya, sebenarnya saya nggak punya saham BRIS guys. Saya nggak punya saham BRIS. Saya sebenarnya nunggu BRIS tuh di sini teman-teman. Nah ini ada gap guys di sini, lihat. Di antara 2200 sampai 2300 lah di sini. Nah ini wah ini beneran nih mau ke 2300, ternyata ketarik guys. Yaudah nggak sempat beli ya itu ya. Nah coba kita bahas aja di sini teman-teman ya, biar nggak penasaran teman-teman ya, berapa harga wajar BRIS dan gimana prospek nantinya teman-teman. Nah kita lihat di sini untuk dividen BRIS. Dividen dulu ya kita bahas ya teman-teman. BRIS ini bagi dividen teman-teman ya, cuman udah selesai ya di sini comeback-nya tanggal 26, jadi udah kelewat. Kita kalau teman-teman yang beli saham BRIS itu tinggal nunggu payment date aja. Payment date-nya itu di tanggal 19 Juni teman-teman. Dan BRIS tuh bagi dividennya 22 perak guys. Nah berapa yieldnya coba kita hitung teman-teman ya. 22,78 dibagi harga yang sekarang 2570 guys, kali 100. Anjay, nggak ada 1%. Nggak ada 1% guys dividen BRIS ya. Ini BRIS ini termasuk sangat pelit bagi dividennya. Kalau kita buka data di sini teman-teman, data dividen ya, ini BRIS guys. Ini BRIS ya di sini guys. Nah ini BRIS ini bagi dividennya cuman 14% dari EPS doang. Jadi cuman yang dibagi dividen tuh cuman 14% dari labanya BRIS doang. Ini sangat pelit. Nah kalau kita bandingin dengan perusahaan big bank yang lain gitu ya, big bank BUMN yang lain gitu ya. Yang lain tuh bagi 80% ya, BRI malah 85% kayak gitu. Ya 80% rata-rata untuk big bank. Nah coba kalau misalnya ini BRIS ini bagi 80% ya. Coba hitung di sini teman-teman, kita masukin aja di sini 80% gitu. Nah BRIS ini bakal bagi 131 ya, 131 rupiah per lembar saham. Kalau 80% mirip-mirip sama BRI atau BMRI gitu ya. BRIS masih dapat dividen 5%. Kalau dia bagi dividennya itu wajar kayak bank yang lain gitu. Ternyata dia cuma 14%, makanya dapatnya cuma 0,9 ya di sini teman-teman. Nah, ini menurut hitungan kita ya. Ini hitungan tapil kita sebelum itu segini dividennya 23 perak ya, mirip-mirip lah guys. 14-15%, 14 sampai 15% BRIS itu kalau bagi dividen tiap tahun teman-teman. Oke guys ya, itulah dividen BRIS ya, sangat pelit ya. Kalau misalnya BRIS ini bagi dividennya sama kayak bank yang lain, saya kira menarik nih untuk BRIS. Nah kita lihat teman-teman ya, berapa harga wajar dari BRIS nih. Kita lihat teman-teman ya, kita masukin datanya dulu teman-teman untuk BRIS. Oke. Nah kita masukin datanya. Di sini untuk BRIS harga bukunya 1058. Oke. Untuk PBV-nya di sini 2,43. Harga saat ininya 2570. Oke. ROE-nya dia 1555 ya. Oke, terus di sini 1472. Oke. Terus 1271. Oke. Terus 1211. Oke. Oh ini 12 10 10,08. Terus 1,45. Oke, ini harga wajar dari BRIS teman-teman ya, perkiraan seperti ini. Nah, harga wajar di BRIS itu di PBV 1,2, 1,3 lah ya, 1,3 kali PBV dengan harga sekitar ya 1.400 kurang lebih. Nah, kita lihat di sini teman-teman, 1.400 di mana? Nah, ini sini guys. Ini harga wajar BRIS tuh.
Ternyata pernah ya ke harga wajar waktu di sini teman-teman, di 2023 tuh BRIS tuh di kisaran harga wajar. Di 2023 akhir juga dia sempat nyentuh ke hampir ke harga wajar, dia naik lagi. Itulah harga wajar di BRIS guys. Perhitungan ini ya, rumus ini teman-teman. Dan kalau menurut saya sih ini harga wajarnya valid lah seperti ini. Karena kalau BRIS ini kalau di harga wajar kita lihat ya. Dividen BRIS di harga wajar nih, 22 dibagi 140 1.400 lah ya. Nah, cuman segini guys. 1,5. Kalau misalnya dia baginya 80% kayak bank yang lain gitu ya. Tadi kan 132 ya, dibagi ke di harga wajar gitu ya. Ini di harga wajar guys, 1.400 gitu. Yes, 9% guys. Ya. Wajar lah harga wajar segini. Ini kalau misalnya BRIS ini dividennya kayak Big Bank yang lain, terus dia ke harga wajar itu yieldnya 9%. Ya mirip-mirip BRI, Mandiri kayak gitu. Sebenarnya semenarik itu sih BRIS kalau misalnya bagi dividennya itu kayak bank-bank yang lain. Cuman nyata-nyata BRIS kan enggak, bagi dividennya tuh pelit. Makanya kalau teman-teman mau investasi jangan di BRIS guys. Ya pilihlah bank yang lain, karena namanya investasi kan kita perlu uang tunggu lah, uang tunggu tuh dividen kayak gitu. Nah kalau BRIS sih buat swing-swing aja teman-teman ya. Kalau dia turun beli, naik jual, seperti itu sih enaknya guys untuk si BRIS. Apakah BRIS bakal naik? Kemungkinan iya guys. Coba kita lihat di sini teman-teman untuk si BRIS. Karena BRIS ini nggak tergantung sama dividen, karena dividennya itu udah dianggap nggak ada kayak gitu guys ya. Jadi dia kalau teman-teman beli BRIS itu jangan berpatokan nama dividen ya, berpatokan nama broker summary aja, karena kita main singkat-singkat aja kalau si BRIS, nggak main tahunan kayak BM Mandiri atau BNI seperti itu. Kita lihat dari broker summary-nya guys, apa yang terjadi nih di sini. Tuh asingnya masuk banyak guys, lihat di sini 1 bulan terakhir. Nah di sini, nah AVG-nya asingnya berapa sih? Nah AVG asing itu sekitaran 28 ya, tuh 28, 29, 27. Nah guys, ini AVG asing di situ sebulan terakhir dia masuk hampir 1 triliun teman-teman. Nggak tahu kenapa asing ini lebih tertarik sama BRIS gitu ya. Apakah asing ini nggak doyan dividen kayak gitu? Karena kalau kita lihat Big Bank yang lain gitu ya, asing tuh pada keluar loh dari akhir tahun kemarin gitu ya. Tapi di BRIS tuh enggak gitu ya. Jadi asing itu kayaknya nggak doyan dividen guys. Kalau misalnya asing tuh doyan dividen, pasti dia masuknya bank BRI, Mandiri kayak gitu ya. Cuman asing tuh nggak doyan dividen, dia lebih doyan capital gain untuk si asing ini. Karena mungkin kalau BRIS ini filenya nggak terlalu gede gitu ya, jadi mudah dinaikin. Retailnya juga nggak terlalu banyak di BRIS. Retail di BRIS tuh sedikit guys, kita lihat di sini guys. Oh ya, nih. Ya, retailnya berapa persen sih? Coba kita hitung teman-teman. BRIS itu dikuasai Bank BNI tuh 23 ya, ditambah Bank BRI ini 15, ditambah 52 lah ya. Nah berarti retailnya cuma 10% guys di Bank BRIS. Di BRIS itu retail cuma 10%. Jadi ini yang membuat mungkin asingnya itu lebih minat ke BRIS, karena mereka lebih mudah menguasai 10% daripada bank yang lain. Nah misalnya Bank BBRI itu retailnya berapa tuh? 47%. Kan lebih sulit kan membeli, jumlahnya lebih banyak lah kalau mau menguasai BRI gitu, daripada BRIS yang cuma 10%. Kalau BRI kan harus menguasai 47% gitu ya, baru bisa ngerakin seperti itu. Jadi istilahnya lebih enteng gerakin BRIS daripada BRI Mandiri. Itu yang mungkin yang membuat asingnya itu lebih condong beli BRIS ya daripada Big Bank yang lain seperti itu teman-teman. Kalau kita lihat dari broker summary, harusnya ini naik guys. Nah berarti kenaikannya sampai berapa ya? Mungkin targetnya ke asing nih guys, sampai payment date ya. Payment date tanggal 19 teman-teman. Ya tadi payment date tanggal 19. Targetnya ke AVG asing aja, karena kita lihat di sini ada yang 27, ada yang 29, ada yang 28. Nah targetnya 28 lah. Ini loh targetnya, nah kayak gitu guys. Nah ini target dari BRIS teman-teman. Dan saya prediksi ini bakal naik sampai ke 28. Oke, sampai ketemu di video berikutnya teman-teman.